Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini sudah diulang yang ini ya. Oke, kita mulai dari sini. Wala ana abidum ma abattum. Bener nggak? Oke, Mbak Siti, sudah. Oke, oke tuh Teh Mimin, mohon penjelasan. Oke. Wala ana abidum ma abattum. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Semoga barokah. Wawunya atau pelanya nafi, ana domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Abidun. Ini khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Abidun ini ngambil polanya dari isim fa'il ya. Dari isim fa'il. Maka ketemu ma isim mausulnya menjadi maf'ul bih. Ingat kaidahnya, bila ada isim setelah pola isim fa'il, maka dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Begitu ya. Mbak Ella Niawa, oke Mbak Ella, alhamdulillah yang ditunggu-tunggu, Masya Allah. Gitu Mbak Ella ya, mudah-mudahan Mbak Ella berkah. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Oke, mudah-mudahan selalu semangat untuk mengaji. Oke. Bu Mimi terima kasih, semoga barokah. Jadi isim bila diawali dengan pola isim fa'il maka dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Begitu ya. Jadi ma isim mausul sebagai maf'ul bih. Abadtum maka dibaca abadtum. Ya itu ya. Ali alhamdulillah bergabung lagi ya di Flores, dari Flores NTT, Masya Allah. Pak Ali ya, mudah-mudahan istiqomah Pak Ali. Oke. Mbak Rosyada, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bibi, alhamdulillah akhirnya dapat, Masya Allah. Oh gitu, Bibi ya dapat ilmu maksudnya gitu ya. Oke, Mas Yanto, terima kasih. Saya ulang ya, wawonya atau pelanya nafi, ana domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Abidun, ini khobar yang dirofakan dengan donmah yang bertanwin. Abidun itu ngambil polanya dari isim fa'il. Maka kalau ketemu isim dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Kebetulan di sini ketemu ma isim mausul. Maka isim mausulnya menjadi maf'ul bih. Gitu. Pak Husen Abdul Wahid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah gitu. Jadi emaknya isim mausul sebagai maf'ul bih dari abidun. Ya. Jadi abattum ini fi'il madi dengan fa'ilnya antum sebagai silah mausul dari ma. Nah, begitu ya. Nah, maka i'rab Arabnya saya bacakan. Nah, ini saya bacakan dulu i'rab Arabnya sebelum saya artikan begitu ya. Oke, boleh dilihat. Nah, saya perkecil dikit. Nah, ini. Jadi ini bunyi i'rab Arabnya ya. Kalau tadi dengan metode sayanya. Wala ana'a bidum. Ini. Oh iya benar. Wala ana'a bidum ma'abattum. Ini wala ana'a bidun. Ini wa ini adalah al-wawu atofatun. Jadi wawunya adalah huruf atof. Itu ya. Nah la ini adalah la nafiyatun la amala laha. Jadi la-nya adalah la nafi. Di mana la nafi itu dia tidak beramal ya. Artinya tidak mempengaruhi apapun. Begitu. Nyambung kan? Baru ana. Nah, di sini ana yang dimaksud adalah ini. Ana ini ya. Jadi ana ini adalah ana domirun munfasilun. Atau boleh juga domirul mutakallimi. Nah, mabniun ala sukuni. Fi mahali raf'in mubtadaun. Nah, gitu. Jadi domir ana ini adalah domir munfasil atau boleh juga disebut domir mutakallim. Mabniun tetap ala sukuni atas sukun gitu. Jadi ana itu alifnya disukun ya. Cuman kalau alif itu nggak bisa disukun. Ya tidak ada harokatnya, maka disebut
mabniun ala sukuni fi mahali rof'in, dalam kedudukannya rofa, dia sebagai mubtada. Bahasa sayanya domir munfasil bila di awal menjadi mubtada. Begitu ya. Baru abidun. Nah, abidun ini wala ana abidun. Nah, abidunnya ini adalah khobaru ana. Nah, dibaca khobaru tidak pakai tanwin karena dia menjadi mudhof. Anaknya adalah lafad anak sebagai mudhof ilaih. Jadi dibaca khobaru anak. Tidak boleh khobarun karena ini diidofahkan ya. Jadi abidun adalah khobar anak. Nah, gitu. Abidunnya jadi mubtada, maka khobarnya adalah khobaru anak. Itu caranya ya. Jadi abidun adalah khobar anak. Marfuun yang dirofakan bidomatil manunati dengan domah yang bertanwin. Bimakna, nah ini dengan maknanya adalah walastu abidan al-ana au fis sabiki. Jadi maknanya adalah lastu abidan. Nah, lastu ini adalah akhwatnya kana ya. Jadi ini fi'il madi nakis. Isim laisanya adalah domir ana. Jadi aku bukanlah abidan. Nah, abidan ini namanya khobar lastu, ya, khobar laisa, boleh begitu. Jadi aku bukanlah penyembah al-ana saat ini, aufis sabiki, atau pada masa lampau. Jadi aku ini adalah baginda Nabi, bukan penyembah sekarang dan bukan yang dulu. Artinya beliau tidak menyembah apa yang kalian sembah. Begitu ya. Maka di sini ma'abattum. Nah, ini maknya adalah ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin maf'ulun bihi. Gitu. Jadi mak di sini adalah ismun mausul. Ismun mausulun, isim mausul. Mabniun, mabni itu artinya tetap ala sukuni. Sukun, nah ini ma, ini alifnya ini disukun aslinya ya. Cuman kalau alif itu tidak tampak harokatnya. Ya, ditelan harokatnya. Jadi ma ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari mana? Li ismil fa'ili abidun. Tuh, jadi maf'ulnya itu karena bentuk isim fa'ilnya. Mana? Ini abidun. Nah, ini jadi abidun itu ini adalah bentuk isim fa'il. Jadi ketika ketemu ma, maka emaknya isim mausul menjadi maf'ul bi. Ya, dalam i'rab Arabnya disebut ma ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali nasbin maf'ulun bihi li ismil fa'ili abidun. Nah, jelas kan? Makbul, nyimak, semoga berkah dan faham. Amin. Nah, ini. Kemudian abadtum, ini abadtum adalah al jumlatul fi'liyatu silatul mausuli la mahalla laha. Jadi abadtum ini adalah kalimat fi'liyah. Nah, sebagai apa? Silatul mausul. Sebagai silah mausul. Kalau silah mausul itu tidak mempunyai tempat ikrobnya. Ya, cukup silah aja. Begitu ya. Kang Mas, terima kasih. Semoga barokah. Nah, baru dirinci di sini. Wahia, iyanya itu kembali abadtum. Abadtum itu apa? Abadtum itu apa sih? Fi'lun madin. Nah, adalah fi'il madi. Mabniun. Mabni. Ya. Alas sukuni, nah, mabni sukun, abad, nah ini makanya sukun ya. Jadi fi'il madi itu mabni sukun litisolihi, karena tersambungnya bidomir raf'il mutaharik, nah, karena tersambungnya dengan domir mutaharik ini tum, ya, gitu. Mana tadi? Bidomir raf'il mutaharik. Nah, baru at-ta'u, taknya, ini tak ini, domirun muttasilun. Nah, atau juga boleh disebut domirul mukhotabina, mabniun ala domi. Nah, tu. Nah, ini dibacanya tu berarti mabni ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, baru mimnya dibahas. Mim ini. Ya, mimnya wal mimu alamatu jam'idz dzukur. Nah, jadi mimnya adalah tanda bentuk jamaknya.
Nah, udah cukup gitu aja ya. Jangan terlalu dalam. Nanti malah pusing. Ya. Nanti berjalannya dengan waktu, insya Allah faham. Yang penting penjelasan bahasa Indonesianya dulu. Begitu ya. Oke, Mbak Sam, izin masuk kerja Ustadz. Oh, monggo Mbak Sam. Pak Muhammad, kitab apa itu Bang? Kitabnya Tafsir Jalalain ya. Oke. Oke, Kang Mas, Assalamualaikum Yai. Mohon penjelasan tentang takdir mu'alak dan mubrom. Ya, nanti ya. Oke, selesai. Al-Karim, tanaman. Ya, ada semut. Nah, semutnya pergi dulu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut di sini ayatnya. Balik lagi tadi ya, itu sekilas tentang i'rabnya. Oke, sekarang lanjut lagi di ayatnya. Oke, saya gedein. Nah, oke. Jadi wala ana'a bidum ma'abattum. Dan aku tidak akan menyembah, kata Nabi. Fil istiqbali. Nah, fi-nya huruf jar, al istiqbali majrur. Nah, istiqbal ini bentuk masdar ya. Bentuk masdar. Kamu tok 6, Assalamualaikum, salam kenal dari Banten, monggo. Oke, kamu tok. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Dedi Rustandi, Assalamualaikum, Pak Yai, waalaikumsalam. Mbak Ratu Naila, Assalamualaikum. Oke, Mama Syafiq juga hadir, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mama Syafiq, mudah-mudahan istiqomah ya Mama Syafiq ya. Sabar ya, tetap semangat. Nah, gitu Mama Syafiq ya. Tetap semangat. Gitu. Hidup itu harus semangat. Nah, begitu. Siap? Oke. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Jadi, wala ana abidun. Dan aku tidak akan menyembah. Fil istiqbal. Dalam masa mendatang. Ma apa yang abadtum kalian sembah. Nah, itu namanya ketegasan baginda Rasul. Ya. Kita pun begitu. Jangan sampai sikap kita sepertinya menyembah Allah, tapi nyatanya ada kesyirikan, ada kemusyrikan. Nah, itu yang akan kita benahi dalam penjelasan ini ya. Oke. Nanti siapkan referensinya ada di Al-Munir dengan Fathur Rabbani untuk praktek dalam kehidupan sehari-harinya. Kita harus seperti apa gitu kan. Kita suka baca wala ana abidum ma abattum gitu ya. Dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, itu dulu Nabi mengatakan seperti itu. Berarti kita pun harus seperti itu. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita pun ikut andil dengan penyembahan mereka. Karena Nabi sendiri tegas. Ya. Oke. Ustadz Gugun juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Ali Segap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kemudian Bi Afarham. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time Iswar. Telat dikit Ustadz. Endap melipir dari samping Ustadz. Udah duduk kok Ustadz. Masya Allah. Bu Khotimah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Oke. Bi'ah. Oke. Sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Bu Un juga hadir. Alhamdulillah. Citerep. Hafizuddin Bakar. Tafsir Jalalain dengan tafsir Qurtubi. Yang mana, aduh, kelewat Pak. Tafsir Jalalain Ustaz. Oke. Pak Nur Kholis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair Yai. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke. Kemudian Pak Naufal Al-Rashid, Assalamualaikum. Butati Hartati, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Kita lanjut dulu ya. Nanti kita sapa-sapa lagi. Nah, jadi Nabi ini tegas sekali. Wala ana abidun fil istiqbali ma'abattum. Boleh, sekarang kita lihat di tafsir Al-Munirnya. Ya, coba seperti apa tafsir Al-Munirnya. Pak Haji Mamat sudah siap, Pak Haji Mamat? Pak Supri mana Pak Supri? Pak Supri gimana Pak Supri? Udah siap Pak Supri? Oke. Abah Oji udah siap, Bah? Sebelahnya ada kopi, Bah?
Pak Azhar Sob, terima kasih. Semoga berkah. Oke. Oke, saya ganti dulu ya dengan tafsir Al-Munirnya. Pak Haji Mamat, siap. Pak Supri, siap Pak Ustadz. Pak Mukhlis, terima kasih. Oke. Pak Supri ada kopinya enggak nih? Oke. Yuk kita coba lihat di tafsir Al-Munirnya. Agak panjang juga. Oke. Oke, Pak Haji Muhammad sambil ngopi itu kan bener kan aromanya tercium. Nah, Pak Muhammad saya sudah siap ya kopinya. Oh Masya Allah Pak Muhammad. Abah Oji siap duduknya di pojok dekat Kang Haji Muhammad. Masya Allah. Pak Azhari gimana Pak Azhari ngopi nggak nih Pak Azhari? Masya Allah. Pak Supri lagi pesan Pak Ustadz. Oh gitu ya. Ke Teh Mimin ya. Masya Allah luar biasa nih Teh Mimin tuh kreatif. Teh, semoga berkat teh. Oke. Oke Teh Mimin, semoga barokah. Ya, saya kemarin lihat VT-nya. Luar biasa beliau ini. Mohon doanya ya. Ya. Pak Zari, udah Pak Ustadz, ngopi awal. Nak ngaji, oh Masya Allah. Oke Pak Hadi Waluyo, Pak Hadi Waluyo, jarang ngopi, oh Masya Allah. Jarang ngopi Pak Hadi Waluyo. Oke Pak Hadi, tenang aja Pak. Oke, kita mulai ya. Kita lihat di mufrodat lugawinya. Oke, Pak Haji Muhammad, alhamdulillah dengan sapaan terasa dekat. Oh, subhanallah. itu Pak Subri itu lagi ngeliatin Pak Haji Muhammad ngopi itu. Ya Pak Subri ya. Abah Oji udah di pojok katanya. Ya, di pojok sama Pak Haji Muhammad duduknya itu di pinggir dekat pintu. Jadi kalau sebelum sedekah bisa kabur duluan. Oke, Masya Allah. Ayo kita mulai. Ini ya, mufrodat lugawinya. Di halaman, mana halamannya di atas. Nah ini halamannya. 841 ya. Sedikit di sini nanti kita balik halamannya. Nah ini. Nah ini kan ayatnya. Wala ana abidum ma'abattum. Nah, yang ini. Oke, siapa ini Pak Ahmad? Mohon mau gabung. Monggo Pak. Itu ada di akun saya ya Pak ya. Boleh di situ atau DM. Pak Deddy Rustandi. Tekenging hilap Kang Haji Muhammad rokonaj. Waduh. Pak Jin tengah rokok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma'abattum. Ini yang kita bahas. Jadi, aku tidak akan menyembah. Kalau isim fa'il itu boleh diartikan seperti fi'il mudhari ya. Akan gitu. Jadi, wala ana abidum. Makanya tadi ada fil mustakbal. Gitu, ya. Jadi, maknanya tuh masa akan datang. Jadi bisa diartikan akan. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak akan menyembah. Akan ini ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah di sini tafsirnya ai. Ini bacanya walastu. Ini wawunya haliyah namanya. Jadi kalimat sesudahnya itu menjelaskan. Ya. Lastu ana. Nah, ingat, lastu ini asal kata dari laisa. Ya, jadi akhwatnya kana. Isim laisanya adalah ana. Terus diulang di sini lafad ana. Berarti maknanya taukid. Lastu aku tidak. Atau aku bukan. Gitu. Aku bukan. Aku diulang lagi di sini. Ya. Jadi aku tidak akan abidan. Adalah penyembah fil hali. Fi-nya huruf cer, al halim majrur. Nah, ini kenapa dibaca abid dan nasab? Karena khobar laisa. Ini khobar laisa itu harus nasab. Nah, jadi isim laisanya adalah ana, lafad ana yang di depan ini adalah taukidnya. Ya, menguatkan bahwa betul-betul aku tidak akan abidan. Ya, tidak akan menjadi penyembah
fil hali pada saat ini, au fil madi atau dalam waktu lampau. Nah, ma'abattum. Nah, maknya tadi isim mausul sebagai maf'ul bih. Ya, terhadap apa-apa yang kalian sembah fi masa lafa. Pada masa lampau, boleh begitu ya. Jadi Nabi itu seumurnya di awalnya dia tidak pernah menyembah, ya, menyembah berhala itu nggak pernah, gitu. Jadi fil hali au fil madi ma'abattum fi masalafa. Gitu. Jadi Nabi itu tidak pernah ternodai, ya, baginda Rasul itu ya, tidak pernah ternodai, dan semua para nabi pun demikian, gitu ya, gitu. Makanya kita pun harus mencontoh, ya, harus mencontoh, ya. Kalaupun ada masa lalu, tutup masa lalu itu, ya. Masa berikutnya kita bersihkan. Nah, ingat, makanya di dalam surat An-Nasr itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi perintah pertama adalah disuruh bertasbih dulu, yaitu mensucikan Allah. Artinya apa? Kita tidak boleh berprasangka apapun terhadap Allah, atau kita tidak boleh menduakan Allah. Allah tetap yang nomor satu. Itu tasbih. Ya, habis itu kita diperintah untuk memuji. Fasabbih bihamdi. Ya, ketika kondisi kita kurang bagus, tetap bihamdi. Kita tetap memuji Allah. Kenapa? Karena apapun yang diperbuat oleh Allah adalah sesuatu yang istimewa buat hambanya. Ya, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bahwa posisi, kondisi yang kita alami adalah kondisi yang mubarakah. Gitu. Makanya kita dilarang untuk berprasangka buruk kepada Allah. Ya, dan tidak boleh menduakan Allah. Maka perintah pertama adalah tasbih. Fasabbih, kalau kita mau ditolong. Ingat, idza jaa nasrullah. Itu. Jadi kalau kita mau mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah, maka yang kita lakukan pertama kali adalah bertasbih. Tetap mensucikan Allah. Jangan punya prasangka apapun terhadap Allah. Sucikan dia. Begitu. Baru bertahmid. Nah, setelah itu baru beristighfar. Nah, kalau beristighfar itu urusan kita dengan Allah, dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka beristighfar. Dan Allah sudah memberikan ultimatum. Apa itu? Innahu kana tawwaba. Begitu. Bahwa Allah itu maha penerima taubat. Jadi kalau kita beristighfar, Allah siap mengampuni kita. Nah, itu. Oke. Pak Haji Anwar Bogor hadir berkah ilmunya. Oke. Dok poligami. Oh, tuh, sama seperti ayat. Uskun anta. Oke. Wazal jukal jannah. Sip, persis. Ya, anta di situ adalah taukid. Betul ya. Oke. Dok poligami. Oke, betul ya. Pak Rahman ya biasanya kalau di pojok MH lagi nahan Pak Guru. Apa ini? Mbak Najmi Malaysia hadir, alhamdulillah nih. Ya, Najmi ya, Pak Najmi ya, alhamdulillah Malaysia hadir. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah. Oke, itu ya. Nah itu. Nah baru di sini. Nah ini. Nah kita baru sampai sini ya, belum nyampe sini. Ya, belum nyampe sini. Jadi, insya Allah ini nanti berikutnya. Ternyata panjang ini nanti ya. Oke, Pak Najmi, amin ya Allah. Oke, Pak Najmi Malaysia, mudah-mudahan istiqomah dekat dengan Pak Azhari ya. Mudah-mudahan bisa dekat dengan Pak Azhari. Pak Azhari Malaysia, Pak Najmi ya. Oke, Bi'ah dan Farhan, Kiai aslinya dari mana? Ya, nanti kalau mau kenal masuk di grup ya, jadi kita bisa kenalan. Pak Ahmad Haidar, alhamdulillah. Aku bisa sapa Pak Ahmad Haidar, terima kasih, semoga barokah ya. Jadi ingat tadi walastu ana. Ini ada taukid di sini bahwa Rasulullah tidak pernah menyembah Tuhan yang kalian sembah itu, tidak pernah menyembah berhala itu dari kecil hingga wafatnya, begitu ya. Oke, ini penjelasannya. Walastu ana abidan fil hali au fil madi ma abattum fi masalafa. Oke. Ya.
Kita baru satu ya. Nah, sekarang coba kita benahi dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita itu, kita praktekkan bahwa kita pun betul-betul ibadahnya hanya kepada Allah. Gitu ya. Jadi tidak dicampur dengan yang lain. Oke. Makbul ikut grup Yai, monggo. Oke, ini siapa ini? Butati Ustadz, alastu birobbikum? Ya, alastu. Itu alastu juga sama. Lastu itu. Jadi isim laisanya adalah anak. Gitu. Oke, Pak Ridwan, Pak Ustadz, di mana ikut gabung di grupnya? Oke. Pak Sam. Pak Sam, alhamdulillah bisa hadir. Lihat di akun saya boleh. Akun saya nanti di situ, lihat di situ ada ya. Lihatnya baik-baik. Oke, Pak Barudin, jangan lupa majelisnya Pak. Oh iya, iya Pak Barudin, siap Pak Barudin ya. Oke, oke ya, coba kita di Fathur Rabbaninya untuk praktek di dalam kehidupannya. Pak Yusuf, oke Pak Yusuf Supriyadi, oke, menjadi anggota nomor 526. Terapi hadir Bogor ya, terapi alhamdulillah ya. Beliau kemarin WA ke saya ya, kalau nggak salah ya, terapi ya. Oke, mudah-mudahan ada komunikasi yang baik. Caper, terima kasih. Caper bahagia. Oke, kita ganti ya. Pak Hadi Sofyan hadir Lombok, alhamdulillah. Oke, ini ya. Jadi saya ulang baca ngalap barokahnya. Jadi wala ana abidum ma'abattum. Ai walastu ana abidan fil hali au fil madi ma'abattum fima salafa. Oke. Pak Ratno, assalamualaikum. Hadir Sukoharjo. Oh, Pak Ratno, mudah-mudahan istiqomah Pak Ratno. Oke, Makbul Sofyan Lombok mana? Oh, Pak Hadi Sofyan Lomboknya mana? Itu ada pertanyaan Pak Hadi. Oke, Pak Yusuf terima kasih. Oke. Pak Aan, alhamdulillah sangat detil, mudah-mudahan berkah, amin, gitu ya. Oke, Pak Aan, alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Aan ya. Oke, kita ganti dulu ya. Oke. Kalau yang tidak sempat atau terhalang waktunya bisa lihat di YouTube saya ya. Jadi biar nggak ketinggalan. Sebab semua yang di live itu di-upload di YouTube-nya. Mudah-mudahan manfaat ya. Hanspot gitu ya bacanya ya. Sidoarjo hadir, alhamdulillah. Pak Yusuf terima kasih, semoga berkah. Oke, Pak Mulyadi tetap semangat ya Pak Mul. Nah, Pak Mulyadi ini Ustadz beliau ya. Subhanallah, mudah-mudahan berkah Ustadz. Pak Mulyadi ya, Ustadz Mulyadi. Semangat terus Pak Ustadz, tunggu mudah-mudahan tak lama lagi kunjung. Gitu Ustadz ya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat. Oke, Pak Baharudin, majelisnya ada di majelis 36 Pak Baharudin. Nah, majelisnya 36. Kita buka ke sini. Nah, posisinya sebelah sini di halaman 100, ya, kalau yang putih ya 138. Nah, kalau Pak Baharudin lihat dulu karena kitabnya kuning ya warnanya. Jadi lihat ininya dulu, majelisnya dulu. Nah, ini majelis 36 ya namanya ya. Jadi majelis 36 agak jauh dikit Pak, dibuka. Nah, begitu ya. Dibuka, nanti di sini ada kalimat ya. Kalau di sini dari lihatnya biar gampang dari ayat. Nah, ini dari hadis ya, dari hadis turun. Nah, nanti gampang karena kalau hadis itu terpisah di situ ya. Jadi gampang mencarinya. Oke, Pak Tab, halaman berapa Pak Ustadz? Kalau yang kuning itu lihat majelisnya. Kalau yang putih halamannya ini. 138. Nah, kalau sudah ketemu hadisnya, maka kita turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Kelewat ini nih. Keasikan menghitung. Ya. Nah, itu Pak Mulyadi. Oke, terima kasih. Nah, ini. Di sini ada idza sohat, ya. Oke. Cari idza sohat. Kalau dari sini saya gedein dikit. Nah, begitu ya. Jadi di sini ada habis hadis ini idza zulima, maka turun. Nah, nanti ada idza sohat. Nah, begitu. Di sini ya. Oke, Aba Uji sudah ketemu, alhamdulillah. Oke, Fathur Rabani. Oke, Bahrul Ulum. Oke. Oke. Udah ketemu? Di sini ya ada idza sahhat gitu. Agak panjang. Oke, Gus Abdus Syakur. Oke, kitabnya Fathur Rabani. Bu Wiwin, alhamdulillah sudah. Oke, Pak Azhari sudah, Ustadz, siap. Alhamdulillah. Oke ya. Oke. Oke, saya jepit dulu biar diem ya. Saya jepit dulu. Karena ini agak panjang di sini. Jadi ini untuk praktek keseharian kita. Oke, putih nyimak yai, alhamdulillah. Pak Barudin udah siap. Oke, ketemu Pak Barudin ya. Tidak pusing nyarinya Pak Barudin ya. Masya Allah, beliau ini semangat luar biasa. Pak Haji Mamat gimana Pak Haji Mamat? Lagi sibuk kah? Sudah ketemu Pak Haji? Mbak Ella Badri, assalamualaikum Ustadz. Oke Mbak Ella, gimana Mbak Ella, sehat Mbak Ella? Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Ella ya. Oke, kalau yang sudah ketemu kita siap baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sahhat. Oke, Pak Mulyadi sambil ngopi, monggo. Oke, Mbak Ella, alhamdulillah Ustaz. Oke, Pak Mulyadi sambil ngopi, bener-bener nih ngirim kopi. Idza sahhat. Nah, idzanya dzaraf. Bimakna syarat bila ketemu dua kalimat ya. Kebetulan di sini sahhat ini fi'il madi. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya ketika matching maka bisa menjadi fa'il. Matching tuh gimana? Ini domirnya hiya, maka kalau depannya mu'anas, maka dia bisa menjadi fa'ilnya. Ternyata ubudiyatu. Nah ini asalnya tamar buto ya. Ini kelihatan nggak? Apa kurang gede? Nah ini. Jadi ubudiyatu. Ya, ubudiyatu fa'il dari sohat yang dirofakan dengan doma wahwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Oke, matching itu serasi Pak Yai. Siap, Pak Yusuf. Matching. Serasi, betul. Jadi serasi ya, antara domir dengan fa'il itu harus serasi. Kalau mu'anats, mu'anats. Kalau mudzakkar, ya mudzakkar gitu ya. Kebetulan mu'anats. Jadi sohat domirnya hiya. Oke. Oke, Pak Muhdari klop. Oh gitu. Matching juga boleh Pak Muhdari klop. Oke, kayak baud ya. Klop, sip. Maka dibaca ubudiyatu. Ubudiyatu fa'il yang dirofakkan dengan doma wahwa mudof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Maka ini dibaca li robbihi. Li-nya huruf jar, robbi majrur yang dijarkan dengan kasroh wahwa mudof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Nah gitu. Jadi idza sahhat ubudiyatuhu li robbihi. Apabila ibadahnya telah benar. Maknanya gitu. Jadi fa'il lebih didahulukan cara mengartikannya biar mudah dipahami. Apabila ibadahnya telah benar li robbihi kepada Tuhannya, gitu, kepada Robnya. Nah, maka di sini ketemu fi'il. Kalau fi'il ketemu fi'il menunjukkan kalimat baru. Berarti idzanya bertemu dua kalimat. Maka idza ini bimakna syarat. Maka kalimat berikutnya sebagai jawab idza. Dan ingat idza itu
pasti terjadi. Ya, jadi kalau dalam satu kalimat atau di Quran terdapat kalimat idza, itu maknanya pasti terjadi. Ya, seperti idza ja'a nasrullah wal fath. Jadi al-fath pasti terjadi ketika ada pertolongan. Nasrullah, begitu kan? Nah, gimana cara mendapat pertolongan Allah? Fasabbih bihamdi rabbik. Ya, baru beristighfar, itu caranya ya. Karena pertolongan itu hanya milik Allah. Makanya disebut Nasrullah. Lafaz Nasru dengan Allah digabung menjadi idofah. Jadi tidak ada pertolongan selain Allah. Nah, itu yang dimaksud ya. Bisa aja idza jaa nasruhu, apabila telah datang pertolongannya. Tapi tidak demikian Al-Qur'an. Al-Quran menyebutnya idza jaa nasrullah. Jadi lafaz Allah disebut, itu maknanya bahwa pertolongan itu hanya milik Allah. Selain Allah tidak mampu memberikan pertolongan, maka lafaz Allah itu lafaz nasru bersandar kepada Allah. Begitu ya. Nah sekarang apabila ibadahnya telah benar kepada Allah, maksudnya begitu, maka, nah itu, maka boleh diartikan niscaya, boleh juga maka, karena kalimat sesudahnya adalah jawab iza. Nah begitu, jadi kalimat sesudahnya adalah jawab iza. Oke. Oke, Geman Bukit Tembaga, salam hadir. Masya Allah, mudah-mudahan Geman ya, apa Jiman ya gitu ya Pak Jiman ya, mudah-mudahan istiqomah. Nah, maka depannya dibaca la. Ini la ini adalah huruf nafi. Tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Tadi la nafiyatun, la amila laha. Ingat itu tadi i'rab Arabnya. Jadi la nafi itu la nafiyatun, la amila, la amala laha. Begitu ya. Oke, Asib SB, alhamdulillah berkah Ustadz. Amin, masya Allah. Mudah-mudahan ya. Mimi Lin, salam Ustadz, hadir ikut ngaji. Oke, monggo Mimi Lin ya. Mudah-mudahan istiqomah Mimi Lin ya. Oke, Mimi Lin dari mana ini? Oke, lanjut. Nah, ini dibaca fi'il mudhari, yahtaju. Ya. Yahtaju fi'il mudhari. Domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim dibaca rofa. Kebetulan ada isim tapi dimasuki ila. Ya, jadi nggak bisa. Ya. Maka yahtaju fi'il mudhari fa'ilnya huwa. La amala laha minal i'robi. Boleh Pak Mulyadi. Oh, Masya Allah. Pak Mulyadi ini udah bisa ini ya. Oke, putih kajian kitab setiap hari apa ya? Setiap hari Senin hingga Jumat. Insya Allah ya. Oke, jadi la yahtaju ila. Ilanya huruf cer. Kalau huruf cer pasti ketemu isim, maka ini dibaca isim bukan fi'il, ya. Seperti fi'il mudhari ya, tapi bukan karena ila itu huruf cer. Kalau huruf cer pasti ketemunya isim, maka ini dibaca isim. Oke, Pak Ahmad Al-Banjari. Oke, assalamualaikum, ikut nyimak Pak Ustadz, monggo Pak Ahmad Al-Banjari. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad ya. Jadi ila huruf cer, maka ini dibaca majrur, ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah itu di buku saya di halaman 4 ya, buku sorobnya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Nah boleh dibuka ya biar afdol, biar paham. Jadi di buku saya itu ada mazid 2 halaman 4. Nah, boleh buka Pak Bahrudin, boleh dibuka di halaman 4 ya. Halaman 4 itu ada Majid 2. Nah ini halaman 4, ini Majid 2. Nah ini dibaca tafa'ala, ini fi'il madinya. Ya, oke. Aldi, terima kasih Aldi. Ya tafa'alu, ini fi'il mudhari'nya. Maka masdarnya adalah tafa'ulun. Oke. Oke, Haji Aan, ikut gurulah. Oke. Oke, Jazuli Store. Oke, Pak Jazuli. Kalau mesen buku sorobnya Ustadz di mana? Boleh ya. Oke, boleh Pak. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Ini tafa'ulun ini bentuk masdar ya. Bentuk masdar. Oke.
Oke, jadi ini tafa'ulun. Masdar itu isim ya. Oke, jadi ini bacanya tafa'ulun. Apa jadinya? Mana tadi? Aldiroja. Dua. Terima kasih ya. Semoga barokah. Oke, monggo Pak Jazuli ya. Oke. Saya ulang ya. Mana tadi? Waduh, kelewat. Nah ini. Jadi, la yahtaju ila takallufin. Ya, dibaca takallufin karena majrur dari ila. Jadi, ila takallufin. Begitu ya. Maka, kenapa dibacanya putus dengan tanwin? Karena bertemu dengan huruf. Ini huruf cer. Jadi, ila takallufin fi syai'in. Fi huruf cer syai'in majrur. Ya, itu. Maka, la yahtaju ila takallufin fi syai'in, ini adalah jawab idza. Gitu. Jawab idza. Ya. Jadi kalau diartikan idza sahhat ubudiyatuhu li rabbih, apabila ibadahnya telah benar kepada Allah, la yahtaju ila takallufin fi syai'in, maka atau niscaya dia tidak terasa ila takallufin terhadap beban fi syai'in dalam sesuatu. Gitu. Saya ulang ya. Idza sahhat ubudiyatuhu li rabbih, apabila ibadahnya telah benar kepada Allah gitu ya. Maka la yahtaju ila takallufin fi syai'in. Maka ia atau dia tidak akan terasa ila takallufin terhadap beban fi syai'in dalam sesuatu. Ngerti maksudnya ya? Itu. Icut, assalamualaikum dari Aceh, bergabung. Raini, takalluf artinya apa ya? Takalluf itu beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban. Kita itu orang yang dibebani perintah dan larangan oleh Allah. Gitu. Ya. Jadi kita itu adalah hamba yang dibebani perintah dan larangan oleh Allah. Ini yang diperintah dan ini yang dilarang. Ketika ibadah kita sudah benar, maka tidak terasa beban. Ya. La yahtaju ila takallufin fi syai'in. Jadi tidak terasa beban. Ya. Coba, kalau kita sholat, terasa beban bukan? Ya. Jadi jangan sampai ada kalimat begini. Jam 10 malam belum sholat isya. Gelisah dia. Setelah sholat isya selesai, plong. Nah, begitu kan ya. Plong itu apa ya? Plong itu apa? Market bayi murah butuh. Ya. Plong itu apa ya? Plong gitu, tapi paham kan ya? Itu berarti masih beban. Lega, oke Pak Muhdori. Oke, tenang. Taufik lega, oke Pak Taufik. Oke, Temisur plong itu nggak punya utang sih. Plong tuh lega Pak Ustadz Mulyadi ya. Oke. Itu. Kadang kita itu merasa habis sholat itu plong gitu kan ya. Jadi seakan-akan sholat itu beban. Gitu. Kita sudah bayar listrik plong gitu kan ya. Nah itu. Itu berarti masih beban. Terjadi nggak pada diri kita begitu sholatnya selesai, sedih kita. Aduh, kok sholat cepet banget ya, padahal saya masih pengen berlama-lama. Ada nggak yang begitu? Market bayi murah, sip yang punya. Enggak, plong berarti doa ya cepet bayar utang dengan mudah. Oke, Army Sweet, plong itu tenang. Oke, nah gitu. Iya kan? Jadi sholat kita, ibadah kita, itu kadang kita tuh masih merasakan beban ya. Ketika sudah mengerjakan tuh plong gitu. Harusnya itu ketika usai bersedih. Itu tandanya itu senang. Kalau kita senang, udahan, kecewa kita, pengennya terus. Kayak Bu Wiwin itu kan ya. Ditunggu itu ngaji itu. Ya.
Udah selesai loh, kok sebentar gitu ya Bu Win ya. Itu tandanya itu seneng gitu. Jadi sudah tidak beban lagi. Ketika seseorang sudah mulai senang ibadahnya, seperti penjelasan kemarin. Penjelasan kemarin, ciri orang yang berprestasi itu, yang ketiganya adalah abidan biintizoril faroji. Masih ingat nggak? Jadi ibadahnya itu sudah tingkat sukarela. Tingkatannya sudah sukarela. Suka itu senang, rela itu ridho. Jadi ketika senang, maka jauh terasa dekat. Lama terasa sebentar. Murah terasa berharga. Itu. Kalau ibadah kita sudah masuk kategori sukarela, itulah orang yang berprestasi. Maka orang seperti itu layak sobba alaika al-muqaddaro min fadlihi wa minanihi. Maka orang tersebut akan diberikan takdir oleh Allah yang isinya dua. Yang pertama adalah karunia-Nya Allah, dan yang kedua adalah kasih sayangnya Allah. Gitu. Nah, nyatanya kita itu masih terasa beban ya. Berarti gimana kalau terasa beban? Idza sahhat ubudiyatuhu li rabbih la yahtaju ila takallufin fi syai'in. Nah, begitu kan? Jadi apabila ibadahnya telah benar kepada Allah, la yahtaju ila takallufin fi syai'in. Maka dia tidak akan terasa ada beban dalam sesuatu. Nah, Aldi Roja, oke. Terima kasih, semoga berkah. Nah, begitu ya. Kenapa kok tidak ada beban gitu? Ini alasannya. Li'annahu yatawallahu. Linya huruf cer. Berarti depannya harus dibaca majrur. Kebetulan majrurnya berbentuk kalimat. Anna adalah akhwatnya ina. Hu-nya domir mutasil sebagai isim ana. Yatawalla fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kembali ke hu domir ini. Ya, maka hu-nya domir mutasil ketika nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Yatawallahu ini adalah khobar anna. Annahu yatawallahu adalah majrur dari li. Jadi al jumlatul fi'liyatu fi mahali jarrin majrurun bi li. Begitu jadinya. Ya. Jadi annahu yatawallahu ini adalah kalimat yang berkedudukan majrur dari li. Begitu. Oke, putih fisaiin kenapa pakai tanwinnya, tidak pakai kasroh? Ya, itu maknanya bulat, Pak. Jadi kalau isim itu nakiro, itu maknanya itu bulat, tahu bulat, Pak. Maknanya itu walaupun bentuk tunggal, tapi luas. Seperti hudan lil muttaqin. Quran itu hudan. Nah, hudan itu adalah berbentuk isimnya pakai nakiro, tanwin. Jadi Quran itu adalah segala petunjuk untuk orang yang bertakwa. Itu ada semua di Quran. Jadi pakainya hudan bertanwin. Nah, verifikasi dulu. Ya. Oke, verifikasi selesai. Oke, Pak Yusuf. Oke, Ibnu mantap. Ibnu siapa itu? Ujang Kumel. Oke, Temimin. Yatawallahu sebagai khobar ina Ustaz. Yatawallahu, betul. Khobar ana. Yatawallahu ini adalah kalimat. Dan kalimatnya adalah khobar ana. Annahu yatawallahu ini kalimat. Ini fi mahali jarin majrurun bi'li. Begitu teh. Oke. Minum dulu Yai. Oh, market bayi. Minum dulu. Waduh, hari ini saya lagi nggak minum, Bu. Time isber menyeluruh ya Ustadz. Betul. Jadi maknanya itu kalau isim bertanwin menyeluruh. Wong deso nyimak. Alhamdulillah. Aldi Roja. Masya Allah. Moga ilmu. Aduh, udah kelewat, Pak. Oke, market bayi puasa ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Itu market bayi ya. Mudah-mudahan istiqomah ya, market bayi ya. Oke. Amasop Center puasa ya. Alhamdulillah.
Ya, oke. Kemarin selesai tasrik kan? Ya, kalau selesai tasrik kita mulai lagi. Begitu. Ibnu Fauzan, oh Kalimantan Selatan, sambil ngopi yuk, oh gitu. Pak Haji Mamat mana Pak Haji Mamat? Nggak komentar Pak Haji. Abah Oji, oke Pak Supri, oke. Amasop seneng banget, oh gitu ya, Masya Allah. Amasop mudah-mudahan istiqomah. Ya, oke. Ridho ilahi berusaha untuk nyimak. Semoga ketetesan berkahnya. Amin. Pak Zuhdi ikut nyimak mutolaahnya ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Zuhdi istiqomah ya. Raja Setia 949 Bismillah nyimak. Oke, Aldi Roja tiap hari live-nya ya. Ya, alhamdulillah. Senin hingga Jumat. Pak Haji Muhammad, asik ngopi Pak Ustadz. Masya Allah. Abah Oji siap. Ya. Dan Mimin terima kasih. Terusin ya. Oke. Jadi ketika seseorang ibadahnya telah benar, maka tidak ada beban. Di dalam menjalani ibadahnya tidak ada beban. Ya. Oke. Cepi Bur. Assalamualaikum, alamatnya di mana Pak Ustaz? Ayo masuk grup biar tahu ya. Pak Zudi kitabnya Fathur Rabbani. Ya, gitu. Apa alasannya? Li'annahu yatawallahu. Karena bahwasanya dianya siapa? Ini. Orang yang ibadahnya sudah benar. Ya, sohat ubudiyatuhu lirabbihi. Orang kalau ibadahnya sudah benar, tidak ada beban di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kenapa? Li'annahu yatawallahu. Karena bahwasanya dia yatawallahu. Dia mendapat asuhan. Ya. Karena bahwasanya dia yatawalla. Dia mengasuhnya. Maaf, ini hunya berarti kembali ke Allah ya. Ya, li'annahu karena bahwasanya Allah yatawallahu. Dia mengasuhnya. Maksudnya itu. Jadi hu yang ini adalah Allah. Hu yang ini adalah hamba tadi. Orang yang ibadahnya sudah benar. Gitu. Maka Robnya mengasuhnya. Makanya Rob. Ya. Rob itu pemelihara. Ya. Oke. Jadi li'annahu karena bahwasanya Rob yatawallahu. Dia mengasuhnya. Tahu mengasuh? Membimbingnya. Nah, kemudian di sini wa idza tawallahu. Nah, ini. Idzanya dzaraf bermakna syarat. Tawalla ini fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Beda sama ini, yatawalla. Oh, jadi tawalla yatawalla, tawalla yatawalla. Kalau ini fi'il mudhari, kalau ini fi'il madi. Ini aslinya alif ini bengkok ya. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Jadi tawalla ini adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Ya, hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Apabila dia telah, begitu maknanya, telah mengasuhnya, nah, begitu. Apabila Allah telah mengasuhnya, gitu. Niscaya, nah itu. Aghnahu, nah itu. Aghna ini adalah fi'il madi. Alif ini aslinya bengkok. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Aghnahu, niscaya. Dia Allah. Jadi aghna adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Hunya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Niscaya dia Allah pasti mencukupkannya. Pasti membuat kaya dia. Ingat-ingat itu. Jadi orang kalau ibadahnya benar, tidak terasa beban dalam menjalankan ibadah-ibadahnya. Karena Allah mengasuhnya. Dan apabila dia Allah telah mengasuhnya, aghnahu, niscaya Allah pasti mencukupkannya. Pasti membuat dirinya akan menjadi kaya. Apa yang dimaksud kaya di sini? Nah, begitu kan ya? Oke. Nah, dia hidupnya tidak akan bergantung kepada makhluk. Lihat ini. Wahajabahu anil khalqi. Nah, ini wawonya atop. Oke. Apa ini? Mimakcik. Oke, terima kasih Mimakcik. Semoga berkah. Wahajabahu dan hajaba ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih.
Anya huruf jar, al-khalqi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Wahajabahu, dan dia Allah menghijabnya anil khalqi, dari makhluk, dari selain Allah. Sehingga apa? Fala yahtaju ilaihim. Nah itu. Fala yahtaju ilaihim. Laknya nafi, yahtaju fi'il mudhari, fa'ilnya huwa. Ilahnya huruf jar, himnya domir mutasil sebagai majrur. Maka dia tidak akan membutuhkan kepada mereka. Jadi dia tidak akan membutuhkan selain Allah. Justru selain Allah akan membutuhkan dirinya. Nah itu. Jadi orang kalau ibadahnya benar kepada Allah, maka tidak terasa ada beban dalam menjalani tugas-tugasnya. Karena Allah mengasuhnya. Dan apabila Allah telah mengasuhnya, maka Allah membuat dirinya menjadi cukup, kaya, tidak butuh yang lain. Begitu kan? Nah, maka dia menghijabnya. Wahajabahu anil khalqi. Dia menghijabnya dari selain Allah. Sehingga fala yahtaju ilaihim. Maka dia tidak akan membutuhkan kepada mereka. Jadi hidupnya tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Dia cukup mandiri, hanya bergantung kepada Allah. Dan hidupnya dicukupi oleh Allah. Aghnahu. Nah begitu. Yuk komentar dulu saya banyak ngomong kayaknya nih. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Khairul Anam. Kitabnya Fathur Rabbani. Pak Mulyadi, mudah-mudahan saya bisa benar dalam ibadahnya. Amin. Oke, Bang Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kamal. Oke, Amasok. Gimana caranya merasa dicukupi, Ustadz? Nah, kalau kita pengen dicukupi, bikin kita seperti ini. Idza sahhat ubudiyatuhu li rabbihi. Ya, jadi ibadahnya harus benar. Begitu kan ya? Nah, ibadah benar tuh bagaimana? Begitu kan ya? Nah, kemarin kita coba untuk menjadi orang yang berprestasi. Gitu. Orang yang berprestasi itu apa? Pertama, dia tenang di dalam menghadapi masalahnya. Num mizabil qadari. Gitu kan ya? Masih ingat nggak? Tahta ya. Num tahta mizabil qadari mutawasidan bisobri. Itu pertama. Gitu. Apa itu? Tenang di dalam menghadapi masalah hidup, masalah dunia. Ketika terjadi takdir yang tidak kita sukai, kita tenang. Ya, yang kedua, ikuti rencananya Allah. Ya, apa itu? Mutaqallidan bil muwafaqah. Masih ingat? Ikuti rencananya Allah. Karena kita punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan yang berjalan di muka bumi ini adalah rencananya Allah. Kemudian abidan bi intizoril faroji. Ibadahnya bertingkat ke sukarela. Gitu. Jadi ibadah kita sukarela. Begitu ya. Sedih boleh. Nah, sedih itu mengeluh atau tidak. Gitu. Kalau mengeluh berarti tidak menerima takdir. Ya. Gitu. Jadi kita menerima. Ya. Bisa tidur. Makanya di situ kalimatnya num. Engkau tidurlah. Tahta mizabil qadari. Di bawah aliran takdir. Ya. Mutawasidan bil bisobri. Jadi berbantalkan kesabaran. Cara menerima atas kehilangan sesuatu gimana Ustadz? Ya itu tadi. Ketika kehilangan sesuatu itu adalah takdir Allah. Dan kehilangan sesuatu itu tanda ujian dari Allah. Ketika Allah menghendaki baik seseorang, maka Allah ambil miliknya. Itu ada di Fathur Rabbani ya, nanti ada itu. Jadi ketika Allah mengambil milik kita, berarti Allah menguji kita. Gitu. Apa maksud Allah? Allah akan memberikan yang terbaik. Ya. Gitu. Jadi ketika Allah mengambil milik kita, itu berarti Allah akan memberikan kepada kita. Ya, nanti kita coba di Fathur Rabbani ada ya, nanti kita bahas itu.
Ya, biar kita jelas. Nah, nanti saya cari halamannya. Agak lupa halamannya, jadi kalau nyari-nyari sekarang agak lama. Oke, Ustadz Mulyadi, terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi caranya ibadahnya yang benar. Bagaimana cara kita berprestasi di dalam beribadah? Itu tadi. Ketika takdir itu tidak cocok dengan kita, kita belajar tenang. Padi Waluyo, ibadah saya masih malas-malasan. Ya, itu artinya masih ada bebannya, Pak. Ya, ayo kita belajar bersama, Pak. Nah, jadi kalau sudah benar ibadahnya, layak taju ila takallufin fi syai'in tadi. Ya, jadi beban tidak terasa. Itu. Jadi kita itu hamba yang diberi beban oleh Allah. Beban larangan dan perintah. Ini yang boleh dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Ya, saya baca ulang ya. Jadi ini masih panjang sebetulnya nanti sampai ke bawah, tapi karena waktu saya bacakan, mudah-mudahan berkah. Idza sahhat ubudiyatuhu li rabbih la yahtaju ila takallufin fi syai'in li'annahu yatawallahu wa idza tawallahu aghnahu wa hajabahu anil khalqi fala yahtaju ilaihim. Jadi apabila ibadahnya telah benar kepada Allah, niscaya la yahtaju ila takallufin fi syai'in. Ya. Dia tidak akan terasa terhadap beban pada sesuatu. Ya. Jadi ibadahnya tidak terasa. Kenapa? Sudah masuk tingkatan sukarela. Senang dalam melakukannya. Jadi berat terasa ringan karena suka. Ya, gitu kan? Ditambah rela. Rela itu ridho. Ya, menerima apapun yang Allah tetapkan. Nah, itu namanya ibadahnya sukarela. Ya. Nah, kenapa bisa demikian? Li'annahu yatawallahu. Karena bahwasanya Allah yatawallahu. Dia mengasuhnya. Maknanya berarti membimbingnya. Wa idza tawallahu, dan apabila dia Allah telah membimbingnya, telah mengasuhnya, apa yang Allah perbuat? Aghnahu. Niscaya Allah pasti mencukupkannya